Tar dulu Bu, cicilan rumah saya belum beres nih. Tapi Masa? pasti banyak yang bilang dong, gue nggak punya duit kayak lu, gue nggak ya itu gimana? Iya memang karena gue juga merasa gue nggak punya duit, jadi ya nanti dulu. Ibu-ibu juga aneh, ngegedein anak pada pakai apaan? Pada pakai jigong. Gue minum pil KB deh, jangan dijadiin mesin beranak lu, enak aja. Suruh beli rumah dulu, lu suruh beranak melulu, beli rumah kagak. Jor, apa pendapat lo tentang Pak Sutri yang masih tinggal di rumah mertua? Janganlah, itu dia makanya orang gue sebel banget kalau gue lagi live ditanya kapan nikah, kapan nikah. Tar dulu Bu, cicilan rumah saya belum beres nih. Tapi Masa? pasti banyak yang bilang dong, gue nggak punya duit kayak lu, gue nggak ya itu gimana? Iya memang karena gue juga merasa gue nggak punya duit, jadi ya nanti dulu. Ibu-ibu juga aneh, ngegedein anak pada pakai apaan? Pada pakai jigong. Anaknya udah pada gede, udah pada dewasa, mau diajak kawin, diajak berjuang dari nol. Diajak pindah keluar kota, anaknya sudah jadi kayak nggak bahagia gitu, nggak kayak tidak terpenuhi sama ibunya. Ibu ngegedein pakai apaan? Pakai napas, diembus, gitu anak ibu bisa gede. Kalau misalkan ketemu anak laki-laki, ibu mesti tahu dulu dia jelas mau apa kerjaannya, gitu loh. Jangan anak ibu nanti di sana berjuang dari awal lagi, capek. Nggak, jadi kita nggak nyalain Pak Sutrinya juga sebenarnya nggak sih? Orang tuanya juga kadang pengen tinggal di rumah mama dulu deh. Nah itu konflik lagi gitu. Gue nggak bisa sih, gue tidak setuju. Kalian harus segera keluar, paling nggak bisa bertanggung jawab, minimal ngontrak dulu. Karena kan biasanya nanti namanya anak sama orang tua kan pasti nanti ibunya mungkin lebih belain anak laki-lakinya. Bisa jadi kan ada konflik lah gitu loh. Jadi menurut lo yang salah tuh, bagaimana cara kita sebagai pasangan baru menolak ajakan orang tua untuk tinggal di rumahnya dulu di awal-awal nikah? Bilang Bapak Ibu, izinkan kami dan restui kami untuk bisa menjalani rumah tangga kami sendiri tanpa harus merepotkan Bapak dan Ibu. Biar Bapak dan Ibu bisa lebih tenang di hari tuanya. Udah gitu aja. Pernah punya pengalaman teman atau pernah dengar cerita? Pengalaman teman? Yang tinggal di rumah mertua akhirnya renggang atau malah semakin baik hubungannya? Nggak ada sih gue. Menurut lo siapa yang harus lebih banyak mengalah kalau posisinya kita lagi tinggal di rumah mertua? Menantu atau mertua yang lebih mengalah? Iya menantu sih sebenarnya. Walaupun kan ujung-ujungnya pasti kayak di FTV Indosiar ya. Iya. Biasanya ibunya tuh salah aja. Kamu nih ngapain aja sih, anak saya kok nggak disiapin, ini aja salah, ini aja salah, itu aja salah gitu ya. Pasti ada aja gitu salahnya. Apalagi kalau misalkan ternyata di rumah itu bukan cuma mertua ya, tapi ada saudara-saudaranya juga. Mampuslah. Konflik pasti muncul. Berarti lo tipe yang nyalahin istrinya ya? Nyalain istrinya sih, kenapa mau? Karena nggak mau tinggal di situ ya? Tapi bisa harmonis nggak sih hubungan? Kalau ada nggak sih case yang harmonis? Ada dong, pasti harmonis. Tapi lama-kelamaan pasti ada konflik yang muncul. Dan konflik muncul ini akhirnya mempengaruhi dua keluarga. Ada keluarga yang baru menikah sama keluarga mertuanya juga. Jadi ada banyak pendapat tuh, pendapat ini, pendapat itu. Apalagi nanti ibunya juga mungkin bisa ikut campur tangan. Aduh udahlah, yang kayak gitu biasanya ribet. Kalau memang kondisinya terdesak, belum ada uang buat rumah, ngontrak, ngekos. Nggak ada uang. Ngekos. Nggak bisa. Misalnya nih, menurut ya wes nentu, mungkin gitu aja lah. Banyak yang relate nih subscriber lo yang masih tinggal di rumah mertua gitu. Maksudnya, apa yang harus dilakuin ya? Dengan segala kondisi yang terjadi. Nanti dulu lah gitu. Gue, ya. Udah terjadi, ini udah terjadi. Udah terjadi. Ya pikirkan baiknya ini bukan cuma buat diri kamu doang, tapi juga buat keluarga mertua kamu, mama papa biasa manggilnya. Ya kalau udah... Nggak usah punya anak dulu sampai lo punya rumah atau gitu-gitu gimana? Cari kerja dulu aja yang banyak, udah bisa keluar rumah deh. Enak, tinggal sendiri tuh enak, bebanda lah, punya pendapat sendiri lah. Bebanda. Iya bener, maksudnya kamu bisa mengatur hidupmu sendiri gitu. Nggak enak sama mertua atau sama nyokap sendiri gitu. Kayaknya yang masih punya mertua nih butuh motivasi sih, menurut gue sih motivasi. Menurut lo kapan sih waktu yang pas nih buat mereka tuh? Tapi enggak juga sih, kalau mertuanya banyak warisan sih gue nggak apa-apa deh. Ya gue juga mau itu. Kata gue sih.
Kalau misalkan tiba-tiba anak 9 naga gitu. Itu beda cerita. Ini kondisi rumahnya reot nih. Kita bayangin kita jangan rumah siskakol ya. Ini Kalau kayak, siskakol aku mau siskakol. iya sih, gue juga sih. Tapi kalau misalnya udah tinggal rumah-rumah, cara jaga keseimbangannya deh menurut lo. Biar seimbang aja nih sambil menunggu pindah gitu. Yang pertama menurut gue adalah ikutin nggak omongan semua mertua atau ada yang kita saring? Sebenarnya ini yang gue terapkan sama diri gue ya. Bukan cuma ke orang lain, tapi ke diri gue sendiri ketika gue lagi marah gitu ya. Gue lagi emosi. Gue kayak ngomong sama diri gue sendiri dan gue iyain aja gitu biar cepet. Gitu. Kalian tuh suka ini gak sih? Suka kayak butterfly apa istilahnya? Butterfly hugs ya kalau nggak salah. Peluk diri sendiri. Jadi kalau lagi marah tuh suka gini-gini sendiri gitu kayak, lo udah bagus kok ngelakuinnya gitu. Ya. Sabar ya, tahan sampai ada waktunya ya gitu. Biar lebih adem. Kalau mertua rewel, iyain aja, hindari konflik, cekcok. Kemudian jika dirasa memang ada waktu-waktu yang wah ini mertua gue bakal rese nih, cari aktivitas luar. Ajak suami keluar, udah beres. Boleh gak sih lu sabarin subscriber lu yang cewek khususnya yang masih tinggal sama mertuanya? Sabar ya Bu, 2025 ini semoga diberikan rezeki untuk punya rumah baru sama suami sampai tahun depan lah ya. Kalau belum tahun depan Ibu minum pil KB deh. Jangan dijadiin mesin beranak lu, enak aja. Suruh beli rumah dulu. Lu suruh beranak melulu, beli rumah kagak, ribut mulu lu sama mertua yang ada.